Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Uang gratis setiap tahun, saham ini juaranya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang punya sejarah dividen yang cukup memuaskan. Tidak hanya dividen, saham ini juga cukup baik secara fundamental dengan pencapaian laba yang terus tumbuh dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, bisa dikatakan bahwa saham ini menjadi salah satu yang terbaik di level pesaingnya. Apakah kamu tertarik melihatnya lebih jauh lagi? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 79,47% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 20,53%. Saham ini mempunyai jumlah saham yang beredar yang cukup rendah di masyarakat, di mana hanya 20-an% saja. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik sendiri karena pemegang saham mayoritasnya masih punya keinginan untuk memiliki lembar saham perusahaan dengan jumlah yang banyak. Kamu bisa coba filter beberapa saham di bursa yang jumlah beredarnya sekitar 20% atau kurang. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 6 orang top management yang mempunyai kepemilikan saham perusahaan. Jumlah lembar saham terbesar yang dimiliki adalah 3,44 dan 1,22 juta lembar, di mana dimiliki oleh direktur dan direktur utama. Informasi ini cukup sejalan dengan kepemilikan pemegang saham mayoritas yang besar, di mana top manajemen juga masih tertarik memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang banyak. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 62,31% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 51,52 triliun menjadi 83,62 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 76,72 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 8,99%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Utang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 68,44% selama 4 tahun, dari yang awalnya 43,7 triliun menjadi 73,61 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 67,53 triliun, liabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 9%. Dari neraca keuangan terlihat aset dan liabilitas perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, di mana terjadi peningkatan 4 tahunan dengan peningkatan 4 tahunan di atas 60% dan peningkatan setahun yang hampir 10%. Khusus perusahaan di sektor ini, kenaikan liabilitas sebenarnya tidak selamanya jelek, karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Apakah Anda tahu sektor apa yang dimaksud? Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 6,09 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 24,54% dibandingkan tahun 2017 dengan angkanya 4,89 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan sebanyak 5,84 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 4,28%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,49 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 28,45% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 1,16 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 1,38 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan juga sebanyak 7,97%. Kesimpulannya, dari sisi laba rugi kita juga bisa melihat perusahaan mampu menghasilkan peningkatan laba yang baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dalam 4 tahun terakhir, labanya tumbuh sebanyak 28%, sedangkan dalam waktu setahun tumbuh 7,97%. Selain itu, kenaikan labanya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan. Kira-kira apa penyebabnya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp48,85 pada tanggal 11 Mei 2021.
Dengan menggunakan harga saham 755, dividen yield yang diberikan adalah sekitar 6,47%. Dividen yield dari saham ini sangat menarik karena berada di angka 6 persenan. Tidak hanya itu, meskipun saham ini punya yield yang besar, namun fundamental mereka juga sangat memuaskan. Cukup jarang kita menemukan perusahaan yang mempunyai dua karakteristik seperti ini. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar Rp570. Apabila membandingkan dengan harga saham Rp755 saat video ini dibuat, berarti terjadi kenaikan sekitar 32,46%. Harga saham perusahaan naik cukup baik dalam 4 tahun terakhir meski tidak terlalu memuaskan. Namun, apabila menambahkan faktor dividen dengan yield sekitar 6% setahun, sebenarnya kenaikan harga saham ini sudah termasuk baik. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 755, pair saham ini berada di angka 6,32 kali dengan PBV 1,08 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 698. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 1.510, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 2,16 kali. Apabila harga saham ini mengalami kenaikan dan memberikan bagger, sebenarnya valuasi tersebut masih cukup masuk akal dengan angka 2,16 kali. Ini tentu bisa ditoleransi dengan fundamental dan dividen yang menarik dalam 4 tahun terakhir. Apakah kamu tertarik menganalisa lebih lanjut? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham BJTM atau Bank Pembangunan Jawa Timur. Perusahaan ini listing sejak 12 Juli 2012 dan bergerak di sektor banking. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukan rekomendasi atau ajakan membeli saham ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. BJTM merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 2021. Apabila Anda ingin mengetahui pos keuangan apa saja yang naik turun signifikan di laporan terupdate-nya dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai dua e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Thank you.